Kami mohon dengan hormat Bapak Bupati masyarakat jajaran yang hadir melestarikan tanda tangan apapun Bapak Asto yang berada di depan. Di mana prosesi ini fasilitas edukasi tentang, saya kira, bagi budaya dan peradaban Nusantara. Dan pada hari ini kita akan resmikan namanya menjadi Museum Majapahit. Pemotongan pita terlebih dahulu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah dengan berkat rahmatu. Kesenian dari Majapahit tidak arca tidak hanya dari terbuat dari batu, dari terakota. Rekonstruksi ada masyarakat, itu juga dewa yang dipuja begini. Itu kenapa kemudian Majapahit dikenal sebagai budaya terakota yang berkembang. Batu memang dari Mataram kuno kan Pak. Kalau temuan-temuan perunggu ini ya, Perunggu ada banyak lagi Pak di Solo. Iya, cuma memang tata pamernya tidak kurang. tata pamer. Betul Pak sekali. Makanya kita kasih namanya. Betul sekali. Banyak koleksi perunggu yang bagus-bagus sekali Pak. Memang ada TV, dan kalau yang asca ini di Majapahit dia lebih raya dari Ada di musik Jawa. dan ada tulisan Arab juga gitu. Iya, ada. Ini yang spionnya Pak, pipa air semua dari kita. Pada sore hari ini saya meresmikan Museum Majapahit. Semula bernama Pusat Informasi Majapahit, ya, yang mempunyai koleksi sebenarnya sangat banyak, mulai dari arca batu, terakota, kemudian benda-benda artefak dari logam dan sebagainya. Yang kalau kita lihat sangat kaya sekali temuan-temuan dan apa yang ada di Museum Majapahit ini, termasuk juga prasasti-prasasti ya, cukup banyak. Nah, kita ingin menata kembali wilayah ini yang sekarang kita secara resmi sudah kita buat sebagai museum.
karena agak beda bobotnya antara pusat informasi dengan museum. Dan kita harapkan dengan pembobotan kembali menjadi Museum Majapahit, kita harapkan akan lebih terdorong lagi kita untuk melakukan penataan dari artefak-artefak yang ada dengan storyline yang baik, dan begitu juga penataan dari koleksi secara profesional, ya, begitu juga dengan koleksi-koleksi yang sekarang ini ada di storage, mana yang akan kita pamerkan, mana yang memang harus kita selamatkan, mana yang harus kita revitalisasi, karena ada temuan-temuan juga yang kondisinya mungkin tidak memadai. Jadi kita berharap Museum Majapahit ini akan menjadi satu cikal bakal museum yang akan lebih besar lagi, mungkin kombinasi antara museum yang ada di dalam ruangan sekaligus juga dengan open air museum seperti ini, dan tentu akan bisa lebih aksesibel, lebih inklusif, dan narasi maupun literasinya akan lebih hidup, lebih dinamis ke depan. Pak, untuk koleksi untuk Museum Majapahit ini apa ada hasil dari repatriasi? Sementara ini semua hasil repatriasi ada di Museum Nasional. Nah, nanti kita akan lihat dulu apa rencananya dulu. Untuk di sini kan kita memang sudah ada semacam rencana awal gitu ya untuk mengembangkan Museum Majapahit ini, termasuk kita punya rencana bagaimana kalau bisa kita lebarkan dan mungkin penataan lebih lanjutnya, karena memang kita perlu hati-hati di sini ya. Ada, kalau tidak salah di masa lalu juga ketika akan ada pembuatan pelebaran itu ditemukan struktur gitu, dan itu yang akhirnya membuat kita harus lebih ekstra hati-hati di wilayah museum ini. Jadi temuan-temuan itu banyak, tapi kalau dari yang repatriasi sementara masih tetap ada di Museum Nasional. Kebanyakan yang sudah dikembalikan itu arca-arca dari daerah lain, ya, Singosari, Candi Jago, Candi apa lagi itu? Candi Kidal, dan beberapa candi-candi lain. Tapi yang di Majapahit tentu ada banyak, termasuk nanti keris-keris kita akan lihat. Pak, untuk kedepannya Pak, konsep Museum Majapahit ini lebih yang ditampilkan seperti apa sih? Kita ingin menonjolkan semua aspek dari Majapahit itu. Ini kan abad ke-13 hingga abad 15, di mana Indonesia sebenarnya sudah maju sekali. Maksud saya Majapahit ketika itu sudah maju sekali, sudah sangat modern sekali gitu. Untuk zamannya itu sangat modern. Kita lihat saja tadi untuk ledeng pipanya saja sudah dibuat dari terakota, dan secara artistik juga karya-karyanya lebih kreatif, lebih detail ya, lebih banyak mungkin temuan-temuan, sentuhan-sentuhan baru, termasuk akulturasi. Dan yang datang ke Majapahit ini juga kan dari berbagai negara, dari berbagai bangsa untuk melakukan perdagangan, mau melakukan pertukaran, macam-macam yang pada zaman itu saya kira sudah sangat advance, ya, sangat maju. Jadi abad ke-13, abad ke-15 di Indonesia sangat maju. Apalagi Majapahit sendiri sebagai sebuah kerajaan itu adalah termasuk yang terbesar waktu itu di Nusantara.